Anda tidak mendapatkan relaksasi dari pemerintah, solusi utang memberikan Anda relaksasi. Pikirkan kehidupan Anda dulu. Seperti yang saya bilang kemarin. Pikirkan kehidupan Anda saat ini. Yang kita butuhkan adalah bertahan hidup. Go! Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya kepada teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Kali ini mungkin saya sudah tidak bosan-bosannya ya memberikan arahan, motivasi atau kayak mana supaya Anda itu tidak berada dalam tekanan, apalagi di saat seperti ini gitu loh. Di saat memang perekonomian kita memang lumpuh banget gitu loh. Memang betul-betul total lumpuhnya gitu ya. Jadi di sini mungkin teman-teman itu masih penasaran dengan info-info yang beredar gitu ya, seperti pengajuan relaksasi. Mungkin hampir semuanya pertanyaannya itu tentang relaksasi gitu ya. Jadi hampir menyeluruh yang masuk ke saya itu masih tentang relaksasi. Padahal beberapa hari ke belakang saya selalu bikin video tentang itu semua. Bahkan hari kemarin aja saya masih memberikan, jika Anda tidak mendapatkan relaksasi dari pemerintah, solusi utang memberikan Anda relaksasi. Pikirkan kehidupan Anda dulu. Seperti yang saya bilang kemarin. Pikirkan kehidupan Anda saat ini. Yang kita butuhkan adalah bertahan hidup. Jadi ketika situasi ini mengancam nyawa Anda, bukan uang yang Anda pikirkan, bukan hutang yang Anda pikirkan, tapi keselamatan diri Anda gitu ya. Biarin aja gitu loh. Sekarang infonya masih kayak mana gitu, masih kacau balau, sehingga lahir ada yang pro, ada yang kontra, ada yang menyetujui, ada yang tidak menyetujui. Jadi kita bingung gitu loh. Yang membuat Anda bingung saat ini itu kan info dari beberapa lembaga pembiayaan, dan mereka hampir semua mengkonfirmasi bahwa mereka hanya melakukan relaksasi kepada korban yang terkena COVID corona langsung. Kan seperti itu ya yang Anda jumpai gitu ya, kan seperti itu. Jadi di sini itu sebetulnya kalau kita cari kesalahan, kalau kita mau menghujat, semuanya bisa kita hujat, real gitu. Kesalahan ini lahir dari siapa, Pak? Kalau saya pribadi menilai kesalahan ini lahir dari OJK sendiri, ya, lahir dari OJK sendiri. Kalau sudah seperti ini kayak mana coba? Kalau memang hutang itu direlaksasi khusus orang yang terkena COVID Corona, bagaimana kita yang di daerah masih di karantina lokal gitu? Karena seluruh Indonesia sudah melakukan karantina lokal per provinsi masing-masing. Kecuali ini berlaku untuk wilayah Jakarta aja. Di luar dari Jakarta kita tidak melakukan lock. Anda boleh beraktivitas seperti biasa. Itu wajar gitu. Makanya saya bilangin, Anda itu kayak mana ya? Kita lihatin info dari pemerintah ya. Misalnya Bapak Presiden membilangin ojek online, sopir taksi, nelayan, kita beri kebebasan hutangnya selama 1 tahun atau penangguhan, yang disebut dengan bahasanya relaksasi. Begitu OJK menjelaskan relaksasi berlaku hanya untuk UMKM kecil menengah 10 miliar ke bawah, KUR dan lain sebagainya. Itu kata OJK. Tapi pihak bank menyatakan kami akan merelaksasi, memberikan penangguhan kepada korban-korban yang terkena COVID Corona. Jadi cerita ini udah mulai ngambang ya. Jadi kalau saya menyimpulkan, OJK takut saat ini sama bank dan leasing ya. Dan OJK memutuskan sesuai yang diperminta oleh leasing, oleh bank. Sekarang warga merasakan dampaknya. Dampak apa? Dampak dari karantina lokal ini ya, dari lock per provinsi ini. Kenapa? Karena kita tidak boleh beraktivitas di luar rumah. Tujuan pemerintah apa? Supaya mengatasi penyebaran ini. Dan pemerintah mengeluarkan keputusan dia demi membantu kalangan bawah. Dan sekarang OJK membentuk peraturan dia bukan untuk kalangan bawah, tapi untuk korban corona langsung.
Yang menjadi pertanyaannya, korban corona itu buat apa lagi mau dikasih? Kita kasih atau nggak kita kasih pun dia juga tidak akan bayar lagi. Namanya dia mikirin nyawa dia, hidup dia. Sekarang yang belum terkena ini, ya. Kalau yang udah kena itu udah pastilah. Kita mendekat, penagih hutang mendekat aja ke situ juga nggak bisa. Kayak mana debt collector mau menagih? Makanya saya bilang yang diputuskan itu tidak sesuai gitu loh. Jadi kita yang rakyat di bawah, yang paling bawah, yang kita cuma bisa ngoceh sesama kita, tidak bisa menyalurkan pendapat ke atas, tidak ada keadilan di sini. Ya. Padahal kita se-Indonesia itu sudah diumumkan, baik dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah, itu sudah mengumumkan kurangi aktivitas Anda. Anda silahkan di rumah aja. Cukup yang penting-penting aja kalau Anda mau keluar. Kenapa kita menghindari gesekan dari orang ramai? Ya, kita ikuti aturan pemerintah, kita ikuti. Terus ada lagi yang menyalurkan pendapat, bagaimana Pak? Kami mau mengikuti aturan dari pemerintah. Bagaimana dengan hutang kami? Bagaimana dengan biaya hidup kami? Oke, dibentuklah inisiatif. Nih, ada suatu penangguhan hutang, ya, yang udah ditoleransi oleh negara. Sekarang diberikan ke otoritas jasa keuangan karena dia yang mengatur semua perbankan yang ada di Indonesia ini. Akhirnya OJK merubah polanya. Dia akan memikirkan yang namanya asas, pokoknya atas jenis kehati-hatian. Kalau semuanya dia berikan hal yang seperti ini, dia yakinkan ekonomi akan lumpuh, kata mereka. Ya, begitu OJK memutuskan untuk itu, pihak bank seakan berpacu lari, berlomba-lomba untuk menyatakan tidak setuju tentang relaksasi yang telah ditetapkan oleh presiden. Ya, sementara rakyat sudah memotong-motong hasil pidato dari presiden itu. Pokoknya semuanya, ojek online, taksi online, nelayan, ya. Dan beliau juga menghimbau kepada seluruh bank terkait, leasing terkait, jangan mengejar tagihan, apalagi menggunakan yang namanya debt collector. Tapi kenyataan di lapangan seperti apa? Tidak sesuai yang diumumkan. Bahkan pihak bank, pihak leasing berdalih itu hanya untuk korban yang terkena corona. Apakah kita ini juga tidak termasuk dalam kata korban? Karena posisi kita tidak bisa berusaha lagi. Ya, apakah kita harus tertular virus dulu baru hutang kita ditangguhkan? Makanya saya bilang tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Jadi siapa sebetulnya di sini yang berperan penting? Jadi saya pikirin OJK melebihi di atas presiden, leasing melebihi di atas OJK. Pengaturan yang dikeluarkan oleh OJK, akhirnya bank dan leasing yang membuat aturan sendiri. OJK ngapain? Hanya mengikut. Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kami telah melalui tahap-tahapan kami. Kalau kami berikan ini secara langsung, ini pokoknya bikin kacau otak gitu loh. Kalau saya pribadi ya. Dan begitu juga yang teman-teman hadapi. Makanya presiden memutuskan, OJK menjalankan, akhirnya bank yang memberi aturan. Yang sengsara siapa? Kita yang tetap merasakan. Kalau kita dari awal tahu juga bakalan seperti ini, kita beraktivitas juga. Tapi karena kita mengikuti aturan dari pemerintah, karena kita pikirkan keselamatan diri masing-masing, oke. Ya, kita nggak ada permasalahan. Soal yang begana, yang begini, kita tidak ada permasalahan. Tapi kenapa giliran ada penangguhan atau keringanan, kenapa harus dipilih-pilih? Ya. Dan saya yakin teman-teman yang gagal bayar, yang tidak mampu bayar, bukan memanfaatkan situasi yang ada saat corona ini, tapi memang kelumpuhan ekonomi. Ya. Jadi bagi teman-teman semuanya itu yang masih saat ini kebingungan tentang relaksasi, jangankan Anda pikirkan, meskipun Anda diberi oleh bank atau nggak diberi oleh bank tentang relaksasi, diberi oleh leasing ataupun nggak diberi oleh leasing, begitu juga dengan pinjol. Sekarang ini Anda mau bayar pakai apa? Uang Anda juga nggak ada. Penghasilan Anda terbatas.
kerja Anda dibatasi. Anda mau bayar pakai apa? Makanya relaksasi pribadi masing-masing. Pihak bank datang, debt collector menagih, Anda tidak boleh berkontak langsung dengan orang luar. Usir dulu. Tunggu suasana kondusif, Anda silahkan kembali ke sini. Ya, tunggu sampai saya bekerja. Saya akan bayar semua utang saya akan bayar. Tapi tidak di situasi yang seperti ini. Ya, kalau misalnya Anda tidak mendapatkan relaksasi dari pihak bank, pihak leasing, pihak pinjol, semuanya tidak mendapatkan, Anda relaksasi pribadi Anda sendiri. Ya, saya yakin itu Anda paksain pun juga untuk membayar angsuran, bayar tagihan juga tidak akan bisa dengan situasi yang seperti ini. Jadi jalan satu-satunya adalah Anda pikirkan adalah stop makanan buat bekal Anda. Karena sampai 2 minggu ke depan juga ini belum tuntas. Ya, kita juga belum tahu sampai kapan ini darurat yang ada di Indonesia ini akan berakhir. Kita juga nggak tahu sampai kapan. Tapi Anda persiapkan untuk diri Anda, untuk bekal anak-anak Anda, untuk keluarga Anda, persiapkan. Yang paling harus Anda persiapkan adalah kesehatan diri Anda. Meskipun saat ini Anda tidak ada uang, Anda tidak mampu membayar hutang Anda saat ini, semua orang pasti bisa memaklumi. Kalau pihak bank tidak bisa memaklumin, Anda juga tidak diizinkan berkontak dengan mereka. Ya, berkomunikasi dengan mereka saat ini. Anda silakan usir aja mereka. Nggak ada masalahnya. Ya, pokoknya tidak ada yang perlu Anda takutkan lagi, tidak ada perlu Anda cemaskan. Meskipun leasing memberikan denda, meskipun bank memberikan bunganya yang cukup tinggi, terserah. Saat ini yang kita pikirkan keselamatan diri kita, kebutuhan hidup kita. Dan Anda simpan uang Anda untuk bekal Anda 2 minggu atau 3 minggu ke depan, bahkan untuk 1 bulan ke depan. Ya, karena bukan perkara mudah ini. Yang dipikirkan pemerintah saat ini tidak seenteng yang kita bayangkan. Sulit memang. Ya, makanya kalau nggak kita yang memulai, pemerintah hanya memberikan teorinya. Secara praktek kita yang menjalankan. Makanya kita disuruh bekerja dari rumah, kurangi aktivitas di luar rumah, selalu berada di dalam karantina rumah kita. Supaya apa? Supaya penyebaran virus ini tidak melebar. Ya, sekarang ada kekacauan tentang penangguhan hutang, Anda tidak usah pikirkan. Mau ditangguhkan, mau tidak ditangguhkan, relaksasi pribadi juga akan berlaku dari diri Anda. Dan orang lain juga bisa memaklumin. Pihak bank masih mendesak angsuran, pihak leasing masih mendesak angsuran. Sekarang Anda mau bayar pakai apa? Memang duitnya, faktanya duit nggak ada gitu. Ya, tidak perlu Anda lihat dari berita ini, tidak perlu lihat dari berita ini. Tanya ke diri Anda, mampu nggak Anda saat ini membayar hutang? Tidak mampu, ya udah. Memang hampir semuanya tidak mampu. Karena apa? Karena kelumpuhan aktivitas mereka. Mereka tidak bisa berusaha, mereka tidak bisa bekerja. Karena apa? Karena mereka mengikuti aturan yang ada dari pemerintah. Ya. Jadi pihak bank masih mendesak, leasing masih mendesak, abaikan. Mereka anarkis, laporkan. Mereka memaksa Anda, mereka dengan datang ke rumah, usir. Tidak mau diusir, terserah Anda, karena rumah itu menjadi hak Anda. Ya. Kalau dari debt collector mulai mengancam Anda dengan kontak fisik atau dengan segala macam, silahkan. Anda dipersilahkan membela diri Anda, karena rumah Anda adalah hak Anda. Apabila Anda dilaporkan, Anda bisa melaporkan balik debt collectornya atas dasar penyerangan. Ya, itu nggak perlu Anda takutkan. Anda juga tidak akan dipidana, Anda juga tidak akan dipenjara. Tidak sanggup bayar hutang, Anda tidak akan dipenjara. Tidak sanggup bayar pinjol, bayar leasing, Anda tidak akan dipenjara. Tidak ada penjara. Udah, mereka mau mempermasalahkan secara perdata, silahkan. Kita juga tidak ada masalah. Ya, memang ekonomi yang lumpuh, bukan akal-akalan kita, bukan kita memanfaatkan situasi ini, tapi memang faktanya seperti ini. Ya, jadi nggak usah lagi, biarin aja. Saat ini yang menjadi OJK itu adalah bank, leasing, pinjol, itu yang menjadi OJK. Kenapa? Karena OJK takluk dengan pengaturan mereka. Ya, kalau mereka bilang khusus untuk korban corona aja, berarti mereka meminta kita se-Indonesia harus kena corona dulu baru hutang kita ditangguhkan. Makanya saya bilang, gak usah diikuti lagi kalau cerita udah ngambang kayak gitu.
Ya, sekarang Anda silakan relaksasi pribadi aja, ikuti aturan yang dikeluarkan pemerintah, jaga kesehatan Anda, jaga diri Anda, jaga semua anggota keluarga Anda, itulah yang paling penting, jaga semuanya kesehatan Anda juga. Ya, tidak perlu Anda pikirkan utang lagi, silakan Anda stop kebutuhan Anda, pikirkan untuk hidup Anda, untuk menyambung hidup Anda beberapa bulan ke depan. Karena kita belum tahu sampai kapan kita akan dikarantina seperti ini, kita juga belum tahu. Mudah-mudahan secepatnya. Ya, jangan sampai berlanjut. Ya, buat teman-teman semuanya yang masih kebingungan, tidak usah panik lagi, tidak usah cemas lagi. Pinjol masih menagih, ya udah. Anda kalau malas ngangkat teleponnya, matikan HP Anda, campakkan HP Anda itu atau buang kartu Anda itu. Tidak perlu Anda takut lagi. Leasing masih datang dengan beralasan ingin menarik motor Anda. Sekarang sistem tarik menarik sudah tidak ada lagi, jauh sebelum adanya corona. Ya. Jadi Anda jangan diperbodoh. Leasing meminta bikin perjanjian bahwa kita telah telat sekian bulan, dan dia minta uang segini, Anda jangan beri. Ya, pokoknya Anda jangan takut yang atas namanya debt collector, Anda jangan takut. Dan saat ini Anda juga jangan takut kalau ada dari pihak-pihak bank atau pihak leasing menelpon Anda, nggak usah cemas. Jelaskan aja, saya tidak ada uang. Tidak ada uang bukan karena saya malas-malasan, tapi memang faktanya saya tidak dapat bekerja. Jelaskan seperti itu. Dia bisa memaklumi, oke. Dia tidak bisa maklumin, itu hak dia. Terserah. Yang sekarang saat ini yang kita butuhkan adalah bertahan untuk hidup, jaga kesehatan Anda, pikirkan kebutuhan Anda dan anak-anak Anda, dan begitu juga buat keluarga Anda. Ya. Karena sebentar lagi kita juga akan menyambut bulan suci Ramadan. Meskipun kita tidak makan dan minum di siang hari, tapi biaya di bulan Ramadan ini jauh lebih besar daripada hari-hari biasa. Jadi persiapkan untuk itu. Karena saya yakin untuk sampai beberapa minggu ke depan Anda juga tidak akan bisa beraktivitas. Karena kita lihat tingkat dari penularan virus corona sendiri masih meningkat. Bukan masih berkurang, masih meningkat. Jadi makanya pikirkan keselamatan Anda. Mudah-mudahan semua teman-teman yang selalu mensupport channel Solusi Utang dijauhkan dari yang namanya corona. Dan begitu juga bagi saudara-saudara kita yang lainnya, kalau bisa dijauhkan dari yang namanya virus corona. Dan teman-teman kita yang sudah mendapatkan penyakit coronanya atau sudah tertular dari virus coronanya, semoga cepat sembuh dan dibuang semua penyakitnya itu, dan kita mulai beraktivitas lagi seperti biasa. Ya, silakan Anda berdoa dalam hati, khususnya untuk para korban-korban yang sudah tertular penyakit virus corona saat ini. Silakan kita berdoa, semoga mereka bisa melewati masa kritisnya semuanya, dan penyebaran ini akan segera berakhir dan virus-virusnya itu akan mati. Ya, jadi cuman itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti bagi teman-teman yang mau konsultasi atau diskusi sama saya di via WA, silakan di nomor di bawah ini. Tapi ingat ya, saya hanya bisa dan tim saya itu hanya bisa merespon via chat. Kenapa? Karena kami tidak bisa berkomunikasi secara langsung dengan Anda, karena ada ribuan WA tiap harinya yang harus kami jawab. Kalau kami berkomunikasi langsung dengan Anda via telepon, paling tidak kita bisa menghabiskan 10 menit sekali menelpon. Bayangin berapa ribu orang yang harus kami respon dalam sehari. Ya. Jadi insya Allah via chat kami akan memahami setiap chatan Anda atau setiap diskusi Anda. Kayak mananya nanti kami akan memberikan arahan sesuai dengan kemampuan kami. Ya, silakan nomornya yang ada di bawah ini. Dan begitu juga Anda bisa bergabung juga dengan grup Facebook saya. Sesuai dengan nama channel ini, Anda tinggal ketik Solusi Hutang .mb, nanti Anda akan diarahkan ke grup Facebook. Silahkan, di situ masih ada ribuan orang yang supaya Anda bisa saling berbagi dan tidak terlalu stres. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.